Biasa deh. Yo, balik lagi ke channel ini. What's up? Oke, lanjut. Pada episode kali ini kami akan membahas teori konspirasi lagi, yaitu konspirasi Blue Beam. Apa itu Blue Beam? Langsung aja lah kita ke pokok pembahasannya. Udah. Lanjut. Bagi penggemar teori-teori konspirasi, mungkin istilah Blue Beam sudah tak lagi asing, ya kan? Dari berbagai macam ulasan mau di internet ataupun para penggemar teori konspirasi. Blue Beam didefinisikan sebagai proyek besar super rahasia yang melibatkan NASA dan juga PBB. Intinya, proyek ini bertujuan untuk membuat seolah-olah sang Mesias turun. Kemudian mereka akan melakukan agenda besar, membuat tatanan dunia baru alias New World Order. Blue Beam sudah jadi pembahasan sejak beberapa belas tahun yang lalu, termasuk oleh seorang analis teori konspirasi terkenal bernama Sergei Monas. Pria ini mengatakan jika proyek tersebut memang ada, bahkan Monas menjabarkan step by step aplikasi Blue Beam ini nantinya. Intinya, proyek ini digunakan oleh pihak yang berkepentingan untuk menguasai dunia sekaligus umat manusianya. Sebenarnya, proyek Blue Beam ini punya hubungan sama yang kayak disebut tadi, yaitu The New World Order atau tatanan dunia baru. Namun, literatur tentang NWO ini sempat hilang begitu saja, atau kayak orang-orang udah pada lupa gitulah, udah gak peduli lagi. Kedua mega proyek ini tentunya berada dalam satu payung yang sama, yaitu Illuminati, Freemason, Satanisme, atau apalah itu namanya yang sejenis situ lah pokoknya. Tentunya anggota-anggota dari organisasi ini bukanlah orang yang ecek-ecek gitu. Buktinya nyata keberadaan organisasi ini seperti cerita fiksi buku dongeng anak-anak, padahal mereka memang ada. Dan anggotanya tentunya punya power di pemerintahan dunia. Jadi Blue Beam ini memiliki tujuan untuk mendatangkan Tuhan palsu. Beberapa agama mengatakan jika nanti pada suatu masa akan turun sang Ratu Adil untuk membuat dunia menjadi lebih baik. Di agama Kristen, agenda ini dikenal sebagai Second Coming, dan dalam Islam adalah turunnya Imam Mahdi. Nah, sehubungan dengan ini, Blue Beam diciptakan untuk mendatangkan sang Mesias tersebut. Tapi tentu saja bukan sosok yang asli, melainkan Mesias palsu. Ya, dengan teknologi canggih yang ada, orang-orang di balik Blue Beam ini akan membuat seakan-akan sang Mesias turun. Lalu, si Mesias palsu tersebut akan mengatakan 1-2 perintah yang kemudian akan dipatuhi oleh seluruh umat manusia. Dari sini, kemudian para sosok di balik proyek gila tersebut akan bisa mengontrol dunia. Terus, kayak mana cara Blue Beam ini menciptakan Mesias palsu? Jadi, Blue Beam adalah hasil dari teknologi mutakhir selama sekian belas tahun, merujuk dari ucapan si Sergei Monas tadi. Dari sini bisa diasumsikan kalau Blue Beam sangat amatlah canggih. Berdasarkan teori-teori yang ada, Blue Beam ini disusun atas teknologi audiovisual super canggih yang berdimensi besar. Tujuannya adalah untuk menciptakan sesuatu yang nampak nyata, walaupun sebenarnya tidak. Ya, menciptakan sesuatu itu maksudnya adalah sang Mesias dengan teknologi holografis dan 3D. Blue Beam akan mampu menciptakan sosok seperti Mesias yang bentuk Mesias itu pun nggak tahu lah seperti apa, yang ditampilkan di langit gitu, terus bisa dilihat seluruh umat manusia di dunia. Teknologi ini begitu canggih sehingga menampilkan visual yang sangat-sangat meyakinkan. Tak cuma itu, nantinya sang Mesias juga bisa berbicara dalam berbagai bahasa berkat sistem cerdas di dalamnya. Nah, kayak itulah sekiranya garis besar mega proyek Blue Beam ini. Terus apakah ini beneran nyata dan akan terjadi? Kita balik bahas Sergei Monas tadi ya. Monas adalah orang yang paling vokal dalam bahasan soal Blue Beam ini. Ia bahkan sudah melakukan banyak sekali penelitian tentang hal itu. Lalu, dari apa yang selama ini sudah dilakukannya, terciptalah 4 tahap Blue Beam yang menurutnya adalah skenario paling mungkin digunakannya Blue Beam. 4 tahap Monas ini dimulai dari reevaluasi doktrin hal-hal yang berkaitan dengan benda-benda arkeologi. Kemudian dilanjut dengan pertunjukan hologram audiovisual raksasa di angkasa. Lalu menyerang otak manusia dengan doktrin yang dikirim lewat gelombang frekuensi rendah yang tak bisa ditolak. Serta yang terakhir adalah melibatkan hal-hal yang berbau supernatural. 4 langkah ini menurut Monas akan terjadi. Dan jika sudah demikian, maka manusia dan dunia siap-siap jadi boneka bagi mereka yang berkuasa. Tentu saja apa yang dikatakan Monas tak bisa langsung dipercaya, ya kan? Namun setelah satu kejadian besar terjadi,
banyak orang yang mulai mempercayai apa yang dikatakan oleh sang analis tadi. Ya, kejadian besar ini tak lain adalah kematian Monas itu sendiri pada 5 Desember 1996 silam. Dilaporkan jika Monas menderita sakit jantung dan akhirnya meninggal dunia. Sekilas, kematian Monas adalah hal yang wajar, namun ada yang aneh dari kejadian ini. Monas nyatanya tak pernah punya catatan riwayat penyakit jantung. Dari sini kemudian orang-orang berspekulasi kalau pria itu dibunuh. Penyebabnya apalagi kalau bukan tentang dirinya yang membeberkan Bluebeam seperti apa, ya kan? Tak hanya Monas, konon putrinya juga jadi korban penculikan. Dengan kematian Monas ini, ada semacam indikasi kalau Bluebeam ini sengaja dirahasiakan. Dan kesan ini makin diperkuat dengan satu bukti sampingan, yaitu hilangnya halaman yang membahas Bluebeam di Wikipedia. Ya, mungkin nggak bisa jadi bukti kuat juga lah ya kan dalam upaya penyembunyian Bluebeam ini. Ya mungkin aja ada orang yang iseng yang ngapus halaman Wikipedia atau apalah ya kan. Tapi hal ini bisa aja jadi sebuah pertimbangan juga. Terus ada lagi soal eksistensi Bluebeam ini, itu bukan sebuah dokumen PBB yang terkuak beberapa tahun yang lalu, di mana isinya sebagian besar menjelaskan tentang Bluebeam dengan cukup detail. Tidak diketahui apakah ini asli atau hanya editan belaka. Namun bisa juga jadi bukti kecil akan eksistensi proyek mengerikan itu. Ya gitulah ya pembahasan Bluebeam ini, sedikit kali emang soalnya. Masih banyak kali misteri nggak tahu benar apa enggak ya tentang Bluebeam ini. Tapi rasaku Bluebeam ini berhubungan sama Georgia Guidestones kemarin yang udah kita bahas, tau kan? Mirip kali misinya soalnya. Mengendalikan umat manusia gitu, pemusnahan massal juga dan lain-lain lah yang berkaitan dengan penguasaan dunia. Georgia Guidestones juga katanya dibuat sama New World Order. Jadi Bluebeam, Georgia Stone, New World Order saling berhubungan lah. Atau mungkin mereka emang satu kesatuan, emang satu dalang di balik layar konspirasi semua ini. Tapi ya ini cuma sekedar teori aja lah ya. Tetap menjadi misteri kayak mana kebenarannya. Oke sampai sini aja lah video kali ini. Kita sudahi saja pembahasan ini karena saya lapar. Saya juga. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam proses penyampaian kami. Kami tidak ada bermaksud menyinggung pihak manapun. Saya Dio, saya Pandu. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye bye. Subscribe yang banyak. Kami butuh uang untuk bayar kosan. Subscribe yang banyak. Kami butuh uang untuk bayar kosan. Subscribe yang banyak. Kami butuh uang untuk bayar kosan. Subscribe yang banyak. Kami butuh uang untuk bayar kosan.